Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan bahas kampanye Gallipoli atau Perang Gallipoli pada tahun 1915 sampai tahun 1916 yang dimenangkan oleh pihak Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. Apa sih sebabnya? Penyebabnya ada dua. Yang pertama, sekutu ingin menguasai semenanjung Gallipoli. Yang kedua adalah sekutu ingin agar Rusia bisa masuk ke Selat Gallipoli. Maksudnya Selat Dardanella di situ ya. Kan di antara Selat Dardanella ini kan kayak gini gambarnya nih. Ini Selat Dardanella yang tengah nih. Di sampingnya itu kan ada dua pulau. Nah, salah satunya namanya Pulau Gallipoli. Nah, sekutu itu tujuannya menghancurkan Gallipoli agar Rusia itu bisa masuk ke Selat Dardanella. Kenapa Rusia bisa masuk? Karena Rusia juga salah satu sekutu dari pihak Inggris dan kawan-kawannya pada saat Perang Dunia Pertama. Jadi intinya mereka tuh ingin menghancurkan Utsmaniyah. Jadi jalur yang dibutuhkan adalah Selat Dardanella. Yang di dekatnya itu ada pulau bernama Gallipoli atau semenanjung Gallipoli. Jadi sebelum itu tuh mereka tuh langsung robos mereka tuh. Dikiranya gampang, dikiranya. Karena ya wajar aja sih. Soalnya kan Kesultanan Utsmaniyah atau Kesultanan Turki Ottoman itu kan udah lemah tuh. Zaman-zaman era-era 1900-an itu udah mulai lemah tuh. Jadi mereka mikir, ya gampang lah gua masuk aja gampang kalau gua analogikan seperti itu. Nah, pas mereka masuk di Selat Dardanella itu, mereka langsung dihujani peluru tuh atau meriam oleh pasukan Ottoman di Pulau Gallipoli tersebut dan mereka mendapati banyak ranjau. Mereka udah ngeremehin dulu sih. Jadi kayak gitu sebabnya tuh. Serbuan dimulai pada April 1915. Di situ dipimpin oleh Sir Hamilton dari Inggris dan gabungan-gabungan negara sekutunya kayak Prancis, terus Selandia Baru, Australia. Pokoknya di situ ngikut semua tuh. Dan di sini Turki Ottoman itu dimenangkan oleh Medan menurut gua. Jadi medannya tuh kayak perbukitan. Nah, si sekutu itu begitu sampai di semenanjung Gallipoli atau di Pulau Gallipoli, mereka itu langsung dihujani peluru. Mereka itu langsung dihujani peluru dan meriam dari atas. Ya gimana nggak ketar-ketir loh. Baru datang, ada tebing, mereka langsung dihujani peluru. Udah utopin dalam tuh mereka. Dan di sini pasukan Turki pun nggak segampang itu. Karena pasukan sekutu itu terus berdatangan. Jadi kalah ada lagi, kalah ada lagi, kalah ada lagi. Pertempuran terjadi pada tahun 1915, tepatnya di bulan April sampai Desember tahun 1916. Ya kurang lebih setahun lah. Yang melewaskan 480.000 jiwa dari pihak sekutu dan melewaskan 250.000 pasukan Turki Osmani atau Turki Ottoman. Ya menurut gue ini lumayan banyak juga karena perangnya nggak terlalu lama, terus cuman melibatkan ya selat yang kecil dan pulau yang kecil, cuman korbannya hampir setengah juta lebih, setengah juta dari pihak sekutunya aja, belum ditambah pasukan Turki Ottoman tuh, dan itu pun yang terdata. Jadi kalau zaman dulu tuh ada lencana tuh ada kayak semacam logo lah, logo tuh di masing-masing pihak tuh. Kalau zaman sekarang tentara tuh ada namanya, nama sama kartu anggota ya. Kalau zaman dulu tuh ada logo aja, misal logo bintang nih, logo bintang itu pihak negara mana, nah itu dihitungin tuh logo-logonya tuh diambilin di mayat-mayatnya tuh. Ya kalau hancur logonya nggak dihitung, walaupun mayatnya kan ikut perang. Pokoknya kalau logonya ada berarti dihitung tuh satu orang, satu logo satu orang. Kalau logonya hancur, mayatnya hancur, nggak dihitung. Walaupun mayatnya ada tapi logonya nggak ada, itu nggak dihitung korban maksud gua. Kita flashback ke dulu tahun 1300-an, Gallipoli ini diduduki oleh orang-orang Yunani. Setelah itu mereka ditimpa musibah badai yang sangat besar. Selain itu mereka ditaklukkan oleh Kesultanan Ottoman. Jadi era-era zamannya pertama-tama didirikan maksud gua. Zamannya Sultan Orhan itu, Orhan berapa gua nggak tahu, lupa ya. Orhan berapa tuh mereka bisa menaklukkan Gallipoli tersebut. Kini Gallipoli menjadi pelabuhan penting antara kapal-kapal Asia Eropa. Maksud gua kapal-kapal gede, kapal-kapal feri itu, kapal-kapal perdagangan, kapal-kapal ya pokoknya yang pengen jual beli lah. Itu jalur utamanya Asia Eropa. Salah satu jalur utamanya. Balik lagi ke perang Gallipoli atau semenanjung Gallipoli yang dimenangkan oleh pihak Turki Utsmani. Tetapi di semua medan itu kecuali Gallipoli, Turki Utsmani itu mengalami kekalahan atau Turki Ottoman.
Dengan sekutunya pun seperti itu, mengalami kekalahan, yaitu pihak Jerman. Jadi mereka itu mendapat beberapa sanksi atau perjanjian, bahasa gampangnya. Jerman pada perjanjian Versailles mendapat beberapa sanksi, diantaranya mengganti rugi 7.000 ton emas. Gila, lu bayangin aja 7.000 ton emas. Ada lagi Turki, untuk Turki Ottoman sanksinya atau perjanjiannya yaitu perjanjian Cyprus. Salah satu perjanjiannya adalah pulau-pulau atau negara yang mayoritasnya itu penduduknya bukan orang Turki harus dimerdekakan. Jadi gini, gue kasih tambahan sedikit. Gue cari artikel Gallipoli itu sedikit banget beda kayak artikel lain. Kayak misalkan gue cari artikel itu Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, pokoknya yang selain Gallipoli lah. Itu tuh banyak banget artikelnya. Cuman nggak tahu kenapa gue cari artikel Gallipoli susah banget. Ya mungkin di sini ada konspirasi kali ya. Ya bodo amat, video ini mau di tag mau apa bodo amat. Pokoknya kayaknya nih asumsi gue pribadi ini ada konspirasi. Karena apa? Karena mereka yang buat media ini gak mau ya nama Islam tuh apa ya, harum tinggi lah, karena itu kan kemenangan terakhir Islam itu. Gallipoli itu kemenangan terakhir Islam dan kemenangan yang apa ya, yang gemilang lah bisa dibilang. Karena pasukan sekutu 2 kali lipat cuman kalah telak maksudnya. Mungkin mereka malu kali, karena itu yang kalah itu kan yang sekarang buat media. Ya kalau lu punya asumsi tambahan, lu bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai terakhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pastiin lu udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Oleh Kesultanan Ottoman. Jadi era-era zamannya pertama-tama ya, pertama-tama didirikan maksud gua. Zamannya Sultan Orhan itu, Orhan berapa gua nggak tahu, lupa ya. Orhan berapa tuh mereka bisa menaklukkan Gallipoli tersebut. Kini Gallipoli menjadi pelabuhan penting antara kapal-kapal Asia Eropa. Maksud gua kapal-kapal gede, kapal-kapal feri itu. Kapal-kapal perdagangan, kapal-kapal